Kemudian sebab. Ini yang penting, sebab. Kita beribadah sebabnya apa? Kita sholat 2 rakaat masuk masjid sebabnya apa? Ya, demikian pula dalam masalah ini, ya bulan ini Rabiul Awal ini ada sebagian orang yang merayakan tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan Maulid Nabi atas dasar cinta kepada Nabi SAW. Sebabnya kenapa? Cinta. Baik, kalau kalian cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus dilakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang pepatah mengatakan, "Ta'sir rasula wa anta tudhiru hubbahu wa hadha mahalun fil qiyasi badi'u. Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbul muti'u." Engkau memaksiati Rasul tapi ngakunya cinta sama Rasul. Ini merupakan kias yang sangat bertentangan. Jika seandainya cintamu itu jujur, benar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya engkau akan mentaatinya. Pertanyaannya, pernahkah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya merayakan hari kelahirannya? Adakah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merayakannya? Adakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala merayakannya? Bukankah ya mereka orang-orang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Istri Nabi yang mulia Aisyah paling cinta kepada Nabi. Bahkan saking cintanya sangat cemburu istrinya Aisyah. Ketika Rasulullah bercerita tentang Khadijah, cemburu padahal sudah meninggal orangnya, enggak ada. Tapi masih cemburu. Sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah ia merayakan, menghidupkan ya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, ini ada tulisan yang sangat bagus dari Dr. Fadlan Faham Syahidullah taala dalam status beliau. Ini saya nukil di sini supaya sebagai bantahan bagi mereka yang merayakan Maulid Nabi. Kita sampaikan, terima enggak terima terserah. Ya, hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, enggak ada paksaan. Baik. Mengapa tidak dijumpai dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad, Sunan dan Al-Muwatta karya Imam Malik? Di dalam kitab tersebut sebuah bab majaa fil ihtifali bil Maulid Nabi. Hadis-hadis tentang perayaan Nabi. Kenapa tidak ada dalam kitab tersebut? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad, Muwatta Imam Malik, ya, kemudian Sunan Ibnu Majah dan seterusnya. Ada enggak dalam pembahasan tersebut? Kenapa tidak ada disebutkan? Apakah mereka itu tidak tahu ataukah mereka menganggap acara tersebut adalah acara yang sangat ringan, yang sangat garing ya dalam memenuhi hak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mereka tidak menukil perayaan itu untuk kita? Ya, kita tanyakan sama mereka, orang-orang yang mengadakan acara tersebut. Oh, mereka mungkin akan membalas Nabi SAW ya lahir pada hari Senin dan Nabi katanya merayakannya dengan berpuasa hari Senin katanya. Ketika ditanya tentang puasa hari Senin, su'li'an yaumul Senin, maka Nabi mengatakan dzakal yaum wulidtu fihi wa unzila fihi al-wahyu. Hari itu, hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana diturunkan wahyu kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya berpuasa. Itu dalil mereka mengadakan acara apa? Maulid Nabi. Baik, kita katakan kepada mereka, Nabi berpuasa pada hari kelahirannya, ini isyarat bahwa hari kelahiran beliau bukanlah hari raya. Kenapa? Karena puasa di hari raya itu tidak diperbolehkan. Hari raya Idul Fitri boleh puasa enggak? Ini bantahan untuk mereka. Paham enggak kira-kira? Ya, mereka mengatakan seperti itu kan, mengatakan bahwasanya hari raya Rasulullah berpuasa di hari Senin, merayakan hari kelahirannya. Justru ketika hari raya itu tidak boleh berpuasa. Nah, kemudian kata beliau juga, Alhamdulillah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat gerhana hanya 1 atau 2 kali dalam masa hidupnya, baik gerhana bulan atau matahari.
Tapi ada 37 riwayat yang menjelaskan, menerangkan kepada kita tentang tata cara dan apa yang dibaca oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat gerhana. Anehnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama para sahabat sebagai nabi dan sebagai rasul selama 23 tahun lamanya. Tak ada satupun riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya merayakan hari kelahiran. Jika ada, pasti sudah ratusan riwayat kita dengar dari mereka para sahabat. Sedangkan salat gerhana yang 1 atau 2 kali saja Nabi SAW sudah meriwayatkan 37 yang kita dengar dari para ulama hadis-hadisnya. Nah, ini selama 20 tahun sehidup sebagai Nabi dan Rasul, tidak ada satu riwayat dari mereka. Wala min sahabat, ya, tidak dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Harusnya jika ada, maka mereka melakukannya, ya, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ratusan mungkin kita dengar riwayat tersebut. Baik. Yang selanjutnya mungkin ada yang mengatakan, kan banyak maslahatnya kita mengumpulkan kaum muslimin, ya. Dengan tersebut menumbuhkan semangat cinta Nabi, kemudian menjadikan sarana persatuan untuk umat, katanya kan. Maka dijawab, jika alasannya menumbuhkan cinta Nabi, harusnya alasan ini sudah dipakai para salaf terdahulu untuk membuat acara tersebut karena mereka orang yang paling cinta Nabi. Jika alasannya karena menumbuhkan cinta Nabi, maka para salaf dahulu dari kalangan para sahabat sudah merayakannya karena mereka orang yang paling cinta dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu kenyataannya apa? Mereka tidak melakukannya. Alasannya mungkin karena untuk mempersatukan umat, biar umat bersatu. Jika itu alasannya, maka tentu hal tersebut juga sudah dipakai oleh mereka para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa? Di zaman itu sudah ada perpecahan, sudah ada peperangan, ya, perang Jamal, perang Siffin, perang Nahrawan bersama sesama kaum muslimin, perang. Jika seandainya itu dalam rangka menumbuhkan persatuan, tentu hal tersebut sudah dilakukan oleh mereka para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Paham ya? Baik, maka beliau membawakan perkataan Imam Malik, "Ma lam yakun fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu dinan, falam yakun al-yawmu dinan." Apa yang di zaman Nabi dan para sahabatnya bukan termasuk agama, hari ini pula bukan termasuk agama. Apa yang dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dikatakan sebagai hal ibadah, hari ini bukan termasuk sebagai hal dianggap sebagai ibadah. Ya, ini dia harus kita jelaskan. Maka senjatanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ketika berdebat dengan orang-orang, ya, tokoh-tokoh menyimpang, Imam Ahmad cukup mengatakan, mana salahmu dalam masalah ini, mana pendahulumu dalam masalah ini. Apakah Abu Bakar merayakannya, apakah Umar merayakannya, Utsman merayakannya, Ali merayakannya? Bukankah mereka orang-orang yang jelas-jelas dekat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ya, baik, kita sampaikan kul kalimataka wamdi, sampaikan kalimatmu dan berlalulah. Mau terima silakan, enggak silakan. Ya, kita menyampaikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dikatakan sebagai ittiba, mengikuti sunnah Nabi harus 6 syarat. Sesuai dengan waktunya, tempatnya, jumlahnya, kemudian jenisnya, caranya dan sebabnya, ya. Baik. Kita sampaikan ini ma'asal muslimin karena kita cinta kepada mereka kaum muslimin, supaya mereka tidak tersesat, supaya mereka ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya, bab yang selanjutnya, ma jaa'a al-Imam Syafi'i rahimahullahu fi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allama ummatahu tauhid. Bab apa yang datang dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya tentang at-tauhid. Ma'as muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dibawakan di sini dengan riwayatnya dari Muhammad bin Aqil bin Ashar al-Faqih, dia mengatakan
Ja'a rajulun ilal Muzani. Telah datang seseorang kepada Al-Imam Muzani. Beliau adalah murid daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Punya kitab namanya Syarhus Sunnah lil Imam Muzani, ya. Kemudian fasa'alahu an syai'in minal kalam. Beliau ditanya tentang ilmu kalam, ilmu filsafat. Ini telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bagaimana para ulama itu mencela habis tentang ilmu kalam. Bahkan tokoh ilmu kalam sendiri menyesal di akhir hidupnya, ya, seperti Fakhruddin Ar-Razi, ya, tokoh filsafat, menyesal. Beliau membuat sebuah syair, dalam syairnya dia mengatakan nihayatu iqdamul uqul ital, ya, akhir dari mempelajari ilmu filsafat adalah kegilaan, kebodohan. Wa ghayatus sa'il alamin adh-dhalam, dan berusaha untuk mempelajari ilmu kalam adalah kesesatan. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasil dunyana adan wa bal, dan arwah-arwah kami dalam jasad kami gersang, dan hasil dari mempelajari ilmu kalam adalah kehinaan, adan wa bal. Falam nastafid min bahsina tuli umrina. Kami tidak pernah mendapatkan manfaat dari mempelajari ilmu kalam selama hidup kami. Siwa an jama'na qila wa qalu, kecuali hanya mengumpulkan perkataan fulan, katanya demikian. Enggak ada manfaatnya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan tentang orang yang mempelajari ilmu kalam, beliau katakan hukumanku fi ahlil kalam, orang yang mempelajari ilmu filsafat, an yudrabu bil jarid, dipukul dengan pelepah kurma, yuhmalu 'alal ibil wa yutafu bihim al masyair wal qabail wa yunadi 'alaihim hada jaza man tarakal kitaba was sunnah. Ya, hukumanku bagi orang yang mempelajari ilmu filsafat adalah, yaitu dipukul dengan pelepah kurma, dinaikkan di unta, diarak keliling kampung sambil diteriaki mengatakan inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah wa aqbala al-kalam, dan lebih memilih mempelajari ilmu filsafat. Tapi sungguh aneh, di kampus-kampus itu banyak diajarkan ilmu filsafat ini. Mereka berbangga-bangga dengan ini. Padahal tokohnya sendiri sudah taubat, menyesal dengan pelajaran ilmu kalam ini. Ya, tapi itulah syaitan terus menggoda manusia, menyesatkan manusia dari jalan apapun. Faqala, maka Imam Ghazali rahimahullahu taala mengatakan inni akrahu hada, aku sangat membenci yang namanya ilmu filsafat. Bal anha anhu, justru aku larang kalian mempelajarinya. Tidak boleh mempelajari ilmu kalam. Kama naha anhu Syafi'i rahimahullahu taala, sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullahu taala melarang mempelajari ilmu filsafat atau ilmu kalam ini.